Tapi skornya harus tetap disebutin dong. Oh, itu berarti tebak-tebakan kan? Skornya harus disebutin kan? Menang itu. Kan? Saya nggak pernah mau tebak skor, tapi oke lah. Menang. Yang penting menang kan gitu kan? Nah, menangnya berapa nih, Pak? Saya kan sudah langsung kan? Dipaksa sama. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Dan pada episode kali ini tentunya kita akan membahas terkait laga krusial, laga hidup mati kala timnas Indonesia menjamu China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentunya untuk membahas terkait laga penting ini tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua orang yang sangat luar biasa di hari ini. Yang pertama ada Bung Isman Jasulmey. Halo Kreb, apa kabar? Selamat datang Bang. Selamat datang, sehat-sehat selalu. Yang kedua nih ada sama-sama juga namanya hampir-hampir mirip. Legenda tim nasional juga, mantan pemain Sriwijaya FC, Persib Bandung dan lain-lain mungkin. Bang Isnan Ali. Siap, Bung Kreb. Apa kabar? Luar biasa. Ini Luar mantap biasa. banget nih. Narasumbernya luar biasa pada hari ini. Antusias kita ini. Yoi, semangat banget soalnya ini. Karena ini Laga penting. pertandingan hidup mati dan Betul. kita berharap sepak bola kita pergi ke World Cup, kan itu yang kita harapkan. Amin. Mungkin Bang, langsung aja Bang. Nih kan Kamis malam timnas Indonesia akan menjamu Cina. Yes. Laga home terakhir bagi skuad Garuda sendiri. Ya. Dan mungkin kalau kita bicara statistik, kita mungkin jauh di bawah Cina. Tapi apapun bisa terjadi di lapangan. Nah mungkin Bang Isman melihatnya gimana nih? Peluang dari timnas kita untuk membuka asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Yang pasti ya saya dan semua pelaku-pelaku sepak bola sangat antusias yang menunggu dan kita sangat berdoa semoga tim nasional kita lolos ke Piala Dunia. Itu yang kita harapkan supaya atmosfer sepak bola kita terus meningkat. Dengan situasi sekarang ini sangat luar biasa, apalagi kemarin tuh U17 kita kan sudah pasti ke World Cup. Ke Qatar dan ini kita harapkan. Nah, kalau saya menganalisa dari statistik Patrick dan tim menangani tim ini kan ini yang ketiga ya. Dari pertandingan Australia maupun terus mereka mengalami statistik yang baik ya. Ada progres saat melawan Bahrain. Dan saat ini melawan Cina, walaupun kita kalah waktu di Cina ya. Oktober lalu ya. Kita main di Cina. Nah, apalagi persiapannya saat ini baik ya, sangat baik. Efektifnya aku lihat sih 8 hari ya, dari tanggal 26, efektifnya 8 hari. Seharusnya kita akan lebih baik. Patrick bisa dan tim menganalisa dengan baik bagaimana permainan Cina saat kita dikalahkan Cina. Dan melihat statistik Cina, kalau dia bermain away, dia hanya satu kali menang ya lawan Bahrain. Dan cara main dia, mereka selalu main compact defense terus dia bermain. Sama juga waktu kita kalah kan, dia compact defense. Dia lebih cenderung main direct play juga kan, makanya sempat disindir oleh Sintayong bahwasanya Cina memainkan sepak bola kick and rush pada saat itu. Betul, karena tapi kan itu taktikal dari setiap pelatih. Kita tidak bisa juga, itulah kepintaran setiap pelatih. Dia menganalisa kelebihan dan kekurangan timnya dia dan kelebihan dan kekurangannya tim lawan. Kan begitu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kan kita baca di statementnya pelatih Cina ini kan dia mau main pakai 10 striker. Itu kan ini hanya pesewer, saya bilang kan. Ini yang pasti dia akan bermain dengan compact. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Nah, berkaca dari melawan Bahrain ini, menurut saya tetap harus dipertahankan cara main, style of play-nya, desain game modelnya, apalagi persiapan bagus. Walaupun kita kan kiper kita akumulasi, Marcelino akumulasi, Orang Mangun juga lagi cedera, tapi kan kita dengan analisa yang terjadi dan juga latihan yang dibuat, mereka memanggil Lili Pali, memanggil Beckham Putra. Nah, dalam simulasi-simulasi kelihatan kan kalau kita lihat dengan Lili Pali sangat menonjol ya. Cepat beradaptasi lah ya sama tim ya. Menonjol karena dia sudah waktu simulasi terakhir walaupun bermain setengah main aja, mereka simulasi internal, dia bisa ciptakan 3 gol. Berarti kan punya naluri si Lili Pali sangat bagus ya. Nah ini yang harus terus dipertahankan. Tapi
harus hati-hati juga, jangan terlalu over confidence seperti saat kita melawan Australia, kita terlalu over. Nah, harusnya ritme main, cara main harus sama dengan lawan Bahrain. Cuman harus hati-hati. Kenapa? Saya bilang dengan direct play-nya, kalau kita masih mempertahankan 3-4-3, ini kan kelemahan kalau bermain dengan back three di wing play nih. Di wing play ini agak hati-hati dengan serangan-serangan direct play-nya Cina. Nah, ini harus siapa nih kemiringannya antara three back ini, kalau si Dong naik, siapa yang menutup itu harus benar balance, jangan sampai begitu di counter attack. Kan di Cina kan begitu kan terjadinya, makanya waktu itu pelatih terdahulu mengeluh, oh mereka karena mereka main dengan parkir bis lah dengan ini. Nah, ini harus diantisipasi oleh Patrick dan tim. Betul. Itu nah, dia. Makanya sekarang kita tanya dulu, nih mantan pemain timnas, ya kan, yang pernah menghadapi Cina juga nih soalnya nih. Betul. Nah, mungkin Pren, gimana, Nan? Pengalaman gitu pada saat menghadapi Cina, sebenarnya tim ini seperti apa sih filosofi atau karakter bermain dari tim Cina ini? Kalau kita berbicara sepak bola dulu sama sekarang modern pasti berbeda, Pren, ya kan, Bung Kref? Soalnya apa? Sekarang permainan itu, informasi itu banyak ke taktikal. Betul. Yang tadi disampaikan sama Bung Isman tadi, mereka China sekarang tuh kan mainnya defense. Defense, ya kan, defense terus ngandalin counter. Betul. Saya setuju tadi kata Bung Isman. Bagaimana peran dua fullback ini yang pasti dituntut baik dalam menyerang, baik juga dalam bertahan. Karena kalau kita main 3 back, saya bicara kita dulu itu sebelum saya tadi. Zaman Om dulu nih ya. Zaman Om dulu kan. Ya, saya lanjutin tadi karena saya setuju tadi. Karena saya di posisi itu ya Bang Isman. Betul. Di posisinya ya, posisi itu. Verdong. Di posisi Verdon sama. Jadi memang posisi itu memang dituntut untuk cepat attacking dan cepat juga defense. Karena kan kalau kita bicara 3 sekarang sepak bola sekarang modern itu 50-50 atau 60-40 tuh kalau kayak gitu. Ya tergantung lawannya nanti. Kalau posisinya dia gitu Bang pada saat itu. Kalau saya main 50-50. Kalau saya dulu 50-50. Ya bagaimana cepat karena kalau sekarang kita bagaimana unggul dalam menyerang, bagaimana unggul dalam bertahan kan. Jadi maksudnya sepak bola sekarang itu ya friend ya. Kalau kita bermain 3 itu kan kadang bisa 4. Ya. Defense, dinamis kadang bisa 5. Jadi tergantung juga situasi lawannya. Dia bermain berapa penyerang. Jadi kita itulah fleksibel, dinamis lebih sepak bola sekarang. Kalau saya dulu menghadapi Cina kita tahu punya kondisi fisik, punya jaya juang yang tinggi. Speed juga ya, speed power juga ya. Benar-benar ke fisikal ya. Sekarang kan pemain kita juga punya fisik yang bagus, terus taktikal yang bagus. Apalagi kan banyak diaspora yang mereka notabene kan banyak main di Liga Eropa. Jadi mereka memang yang diajarin sistem bermain bola. Ya, mudah-mudahan dengan kita bermain di home ini, yang dikatakan Bung Isman tadi, bermain lebih efektif, simple, tidak banyak melakukan kesalahan. Ya ini sangat penting ya Bung Isman. Apalagi kalau pemain kan kita pemain yang punya intelijensi bermain yang bagus. Ya apalagi kan sekarang pemilihan pemain juga banyak yang baru, ya kan. Ya mungkin kita main bisa lah kita hadapi Cina. Bang, kalau mungkin berkaca pada Oktober lalu gitu pada saat kita bertandang ke Cina, itu kan kita di awal justru kita bermain sangat agresif karena pada saat itu targetnya memang kita bisa mencuri poin di situ. Tapi nyatanya kan keseimbangan dalam tim ya kan, balance-nya itu kurang hingga terjadi celah lah. Bahkan gol tuh kan dikasih terupas akhirnya Messilgers terlalu jauh. Nah, mungkin seperti apa nih, Bang? Kira-kira strategi atau game plan apa yang harus diterapkan Patrick Kluivert pada saat menghadapi China nanti? Ya, yang pasti kan kalau dia masih mempertahankan sistem seperti lawan Bahrain 3-4-2-1, kalau saya melihatnya sebenarnya kan bukan 3-4-3 tuh waktu lawan Bahrain. Lebih banyaknya Marcelino dan Orat Mangun dia lebih backup ke bawah. Agak turun. Agak ke bawah, tidak sejajar dengan Ole kalau itu. Tapi di formasi bisa 3-4-3, bisa 3-4-2-1. Itu tinggal bagaimana nanti job disk mereka, bagaimana mereka Patrick dan tim memberikan job disk ke masing-masing pemain. Nah, yang pasti kembali saya bilang dengan pengalaman kita melawan Cina dan style of play-nya Cina selalu compact defense. Nah, kembali kita harus tetap di dalam sepak bola
keseimbangan timnya harus terjaga. Baik pada saat menyerang kita seperti ya saya bilang, pelatih-pelatih terdahulu saya bilang, kalau pada saat kita menyerang kita sudah mempersiapkan pertahanan awal. Berarti kita harus balance semua. Soalnya kan karena kan pelatih Cina juga udah bilang bahwasanya dia akan bermain ofensif nanti di itu kalau menurut saya itu sewar dia ya. Kalau dia berani, menurut kita blunder buat dia. Karena dia butuh kemenangan juga kan Bang untuk mendongkrak dia yang di posisi juru kunci. Tapi kalau menurut saya kalau dia berani begitu, waduh, bagus buat tim kita. Asal yang penting kita menjaga keseimbangan tim tadi pada saat menyerang, balance timnya harus terjaga. Jangan ada jarak. Jangan ada jarak, terus komunikasi terutama apalagi kalau nanti kan kiper kita baru bermain pertama kalau memang debutnya Emil ya. Komunikasinya harus lebih bagus lagi. Nah, tapi saya melihat kan dari 3 kalau memang masih dipertahankan back three-nya ada Rizky Ridho, Jai Ijes dan Hapner, mereka kan sudah terbiasa komunikasinya bagus. Nah, tinggal balance timnya itu pada saat menyerang. Karena apa? Kalau compact kita suka frustrasi nih pemain-pemain kita nih kan. Nah, mudah-mudahan pada saat kita menyerang kita lebih sabar pakai memecahkan compact defense lawan, yaitu kita pakai dulu lebar lapangan, baru kita bisa penetrasi dribbling, atau kita bisa long range shooting, atau kita bisa kombinasi play 1-2 sentuh langsung masuk kotak penalti. Nah ini saya melihat kalau kenapa Lili Pali dipanggil, kenapa Beckham dipanggil oleh ini, menurut saya sudah dianalisis oleh Patrick dan tim. Kan Lili Pali, Beckham atau Egy kan punya penetrasi dribbling yang bagus. Apalagi pemain-pemain yang punya akselerasi lah ya. Sayuri dari itu kan menurut saya kita optimis ya bisa memenangkan pertandingan hari ini karena juga mau nggak mau kita harus menang. Tetapi jangan lupa sepak bola itu ada keseimbangan, ada menyerang, bertahan, transisi itu harus sudah. Dan satu lagi yang harus ini juga dilatih dengan kombinasi yang baik pada saat set play. Set piece itu bagaimana corner kick, bagaimana free kick itu harus dimaksimalin oleh pemain kita. Apalagi kita kan punya pemain-pemain headingnya bagus ya, dan itu tapi juga harus hati-hati. Set piece lawan juga harus kita hati-hati komunikasinya karena kan ini kiper baru, belum jam terbang, maksudnya komunikasi dengan pemain juga kita belum tentu terjadi. Karena beda atmosfernya pada saat latihan dengan atmosfer pertandingan. Emil, kita nggak ragukan lah dia main di Liga Italia kan. Cuman kembali saya bilang komunikasi sekarang ini nomor 1 pada saat kita defend. Itu yang harus harus dimulai karena dari Emil. Gini, kalau kita bicara dengan narasumber yang satu mantan pelatih, yang satu mantan pemain, apalagi sekarang Ihsan juga pelatih juga aktif nih kan. Kemarin udah memoles Barito kan sekarang sama kita kalau pelatih. Benar, kan, udah beliau lebih pengalaman. Kita hanya menang pengalaman aja. Tapi kan semua tetap harus berkolaborasi. Jadi komplit banget nih jawabannya. Friend, cuman sekarang mungkin gini, sebagai mantan pemain, ini kita akan dihadapkan dengan partai yang sangat krusial, hidup mati dan bermain di bawah pendukung sendiri. Nah, itu secara mental gitu. Ada beban gak sih atau tekanan yang sangat kuat gitu kepada para pemain? Nah itu biasanya ngatasinnya gimana tuh, Fren? Kalau secara beban dan mental itu pasti ya, Fren. Untuk menghadapi apalagi ini kan yang tadi di awal Bung Krep saya bilang kalau ini partai hidup mati, laga terakhir. Pasti juga pemain pengen ngasih yang terbaik. Dalam artian pasti pemain juga pengen fight, ya kan? Kita tahu China juga nggak mau juga kehilangan muka di sini bermain kan, apalagi mereka yang tadi kata Bung Isman, pelatihnya sudah ngirim shot untuk attacking gitu kan. Saya rasa pengaruh lah untuk pemain juga, bagaimana mereka juga bisa apalagi kan mereka sudah TC di Bali kan. Kita lihat mereka mencoba menciptakan chemistry, enjoy. Kita lihat berapa kali video viral mereka pada ulang tahun Pak Erick Thohir kan. Saya rasa itulah yang dibawa chemistry, karena chemistry itu ya Bung Isman bukan pada saat mereka latihan atau di dalam lapangan, tapi chemistry itu dibentuk pada saat di luar lapangan. Nah inilah nanti yang dibawa ke dalam pertandingan yang bisa melawan yang rasa mental ketegangan atau nervous di dalam lapangan. Ya inilah. Nah itu biasanya ngatasinnya gimana, Fred? Dulu kalau main 80.000 penonton masuk gitu kan, ngatasin itu gimana biasa itu? Apalagi menyilang dari hotel nih, kita keluar hotel.
naik bus, ya kan, jalan sampai masuk stadion tuh biasanya gimana tuh? Saya rasa hal biasa ya pemain. Mereka kan pemain profesional, sudah menghadapi penonton. Mereka sudah ada yang bermain di Eropa. Kita juga beberapa pemain yang banyak supporternya. Saya rasa nggak ada masalah. Apalagi kan kita main di sini dapat dukungan positif. Semakin membakar semangat dan motivasi ya. Pastinya, Bung Krep. Nah, Bang, mungkin menghadapi Cina di laga home terakhir kita ini, kita harus kehilangan 5 pemain pilar. Ada Ragnar yang cedera, Sandy Walsh cedera, akumulasi Marcelino, Martin Paes, sama satu lagi Eliano yang harus menemani istrinya. Nah, ini gimana, Bang? Apakah ini juga sangat mengurangi kekuatan dari tim kita atau justru pemain-pemain yang akan diturunkan untuk menggantikan pemain inti ini juga sangat potensi gitu untuk menunjukkan kemampuan terbaik? Yang pasti kalau mengurangi menurut kacamata saya tidak ya, karena ini kan tim nasional dan sudah pemain-pemain terbaik yang dipilih dan Patrick dan tim selalu menganalisa. Nah ini memang mungkin chemistry di lapangan. Tapi saya melihat mengikuti dari TC mereka di Bali dari tanggal 26 sampai hari ini situasi chemistry ini sangat kondusif, sangat luar biasa. Kita respect lah sama federasi maupun tim pelatih bisa membuat tim ini sangat chemistry. Nah, tinggal bagaimana nanti pemain-pemain yang pengganti ini atau misalnya nanti dari goalkeeper Emil bagaimana punya motivasi yang pasti dia akan punya motivasi lebih. Dia mau menunjukkan bahwa dia bisa bermain mungkin akan lebih baik dari kiper dari Martin Paes. Dan juga begitu siapa pengganti Marcelino, mungkin di situ nanti ada Egy atau nanti ada Beckham, kita nggak tahu, nanti kan itu keputusan dari pelatih ya. Tapi pasti mereka mau menunjukkan akan lebih baik. Karena apalagi buat Garuda di dada, mereka kan juga sama-sama sebenarnya tinggal aja kan kecerdikan dari pelatih. Siapa yang mau mereka turunkan? Pertama, siapa yang mereka mau nanti jadi super sub? Itu kan mereka sudah ada taktikal, ada plan A, plan B-nya. Bagaimana kalau saya buntu di sini, saya langsung cepat berubah. Nah itu kan harus didesain sebelum pertandingan oleh tim pelatih. Nah saya melihat nih pasti sudah dibuat nih, apalagi memasuki di Senayan kan hari Minggu, mereka terus Senin latihan, mereka pasti sudah mendesain style of play-nya nih, tidak lagi latihan lain lah, pasti mendesain style of play-nya. Nah mereka taktik-taktik itu harus dibuat. Nah kembali yang saya bilang, kita jangan terlalu overconfident. Ini yang akan menjadi blunder kalau bumerang kita terlalu, karena apa saya bilang, Cina juga kan pasti punya taktikal, pelatihnya juga cerdas, pemainnya juga cerdas kan. Ini tim sebenarnya kan kita 50-50 kan. Kita Cina tidak terlalu wah, kita juga sebenarnya sudah bisa mengejar Cina. Kembali pemain-pemain kita dan tim semua harus enjoy the game, sama seperti pada saat mereka di luar lapangan, mereka harus enjoy, itu harus dibuat, jangan nanti berubah, kan kita nggak tahu. Memang seperti tadi Krep bilang, terus bilang, setiap pemain mempunyai bagaimana pemain itu keluar dari tekanan dia sebelum bertanding. Sama kita pelatih juga sebelum bertanding juga tidak. Bagaimana nih kita bisa enjoy supaya kita tenang. Kalau Bang Isman tuh zamannya mungkin gitu loh. Ke diskotik ya malamnya ya. Sebelum bertanding gitu enggak? Kalau dulu kita banyaknya enggak juga lah kita ini. Tapi kita pelatih juga, terus semua staff juga pasti ada stres. Nah, bagaimana tuh kita keluar dari stres kita supaya kita tetap berpikir jernih dalam mengamati, menganalisis pemain-pemain kita lagi bermain, dan terus kita harus aktif. Nah, ada pelatih kan yang pernah saya ikutin kayak Kambon, Sergei Dubrovin, Arkan Yuri, semua, Coach Danur waktu itu, almarhum Sofian. Ada pelatih yang tenang, ada pelatih yang selalu mau aktif di technical area. Karena itu mereka juga beda style. Nah, kalau Pak Rahmat tuh tenang tuh, Isman pengalaman sama beliau. Jadi agak lebih itu tenang. yang harus mereka bisa keluar itu, jangan pada saat di luar lapangan aja, di pertandingan ini kan yang menentukan 2 kali 45 menit, apalagi dapat dukungan supporter yang luar biasa. Nah, kembali pesan saya ya bagaimana
pemain enjoy, tim pelatih enjoy, lebih tenang, Fokus. terus juga mereka tetap menjaga keseimbangan tim, jangan panik. Nah, ini yang kita ini kan bagaimana nanti taktikal itu pergantian pemain juga harus tepat menganalisanya. Misalnya kan kembali kita lihat kelebihan tim kita ini kan sebenarnya bagaimana Tom Haye memainkan bola. Nah, tapi dia tidak mampu bermain maksimal dalam 2 kali 45. Selama ini kan selalu. Nah, itu bagaimana itu ya, harus taktikal itu siapa, kapan dia diganti, kapan dia harus main terus. Mudah-mudahan dia bisa main terus. Jangan lupa lagi kan Dix ini baru datang juga nih. Nah, ini siapa nanti kalau dia nggak fit atau ini kan harus dianalisis, harus dihitung oleh Patrick dan tim. Ya. Mungkin friend Isnan nih mungkin, Bang Isnan. Mungkin terkait, gue mau nanya, lini belakang kita. Nih, lini belakang kayaknya penting nih di laga ini. Karena kalau kita lihat kan, sekarang nih ada Jay Itzes, ada Mes, ada Rizky Ridho. Di pertandingan sebelumnya kan ada Hapner juga. Rizky Mes sama Jay. Terus habis itu diganti Jay sama Ridho. Nah, mungkin kira-kira besok ini, siapa kira-kira pemain yang lebih pantas untuk mengisi starter line up pada saat menghadapi Cina? Kalau saya idealnya belakang kan, Luan? Kalau saya di belakang idealnya ya seperti lawan Bahrain. Berarti Jay Itzes, Rizky Ridho. Jay Itzes sama si Hapner. Ya bagaimana lihat mereka bermain efektif ya. Bagaimana tapi pilihannya akan sulit nih bagi Kluivert nih untuk memainkan siapa yang pantas mengisi posisi starter nanti. Tapi kan ada juga Donceng start the winning teams. Itu juga harus diikutin. Jadi kalau Isnan dia lawan Bahrain jadi trio belakangnya. Itzes, Hapner, Ridho. Betul, saya juga sependapat gitu loh, karena Donceng the winning team kan itu yang harus di ini. Jadi Mes bisa jadi diparkir gitu. Ya mau nggak mau kan harus ada pilihan. Kan kita kita pelatih juga nggak mungkin kan kita kan ngelihat hasil pertandingan kemarin pasti kita analis pertandingan kita. Kalau memang kemarin sudah tepat, efektif, ya kenapa kita masuk rubah, ya kan? Lihat bagaimana penampilan Ridho kemarin, bagaimana dia bermain efektif, yang bisa menyulitkan tim Bahrain, yang bisa melewati garis pertahanan lawan langsung ke depan, kan? Dengan kelebihan dia bisa vertical fast, dengan pemain yang bisa sweet play. Nah, ini yang kita harapkan lawan China. Karena kita lihat ya, pemain yang sekarang dipanggil Patrick Kluivert, pemain lokal kita, itu posturnya kecil-kecil. Artinya apa, friend? Dia butuh pemain yang cepat bisa masuk ke box penalti lawan. Bukan yang crosser, tapi bagaimana? Karena kata Bu Isman tadi, kita bermain 3-4-2-1. Berarti kan di belakang striker itu ada 2. Nah, ini 2 ini perannya sangat penting untuk bisa akselerasi, untuk membongkar pertahanan. Karena bukan tipikal yang crosser. Mungkin crossernya itu di fullback. Di fullback mungkin. Jadi ada Verdong, ada di kiri, ada kanan mungkin Kevin Dix kayaknya. Ada Asnawi, ada Kevin Dix. Kevin Dix, juga ada Yasuri mungkin yang bisa dipasang. Jadi banyak pilihan saya rasa. Gimana ya? Ini tuh Bung Krep. Emang analisanya nih luar biasa. Karena kan ini menarik juga nih, hampir sama kejadian saat lawan Australia terus ke lawan Bahrain. Kita kan memprediksi waktu kita kalah lawan Australia 5 gol loh. Iya, 5-1. Kita berpikir Martin Paes akan diganti. Kan gitu kan? Tapi tidak oleh Patrick kan. Nah, berarti kan mereka punya analis, ya benar. Saya setuju bahwa kalau pasak Emil walaupun dia memang kiper bagus, tapi kan chemistry-nya, terus bermain dengan pemain kita belum pernah, terus merasakan atmosfer stadion utama kan beda. Nah, ini juga yang mungkin yang kita harapkan besok tuh komunikasinya lebih clear gitu kembali, kan antara penjaga gawang dan lini belakang. Ini kembali lini belakang itu jangan dirubah kalau menurut back three itu seperti Isnan bilang. Kalau dirubah tidak itu kan haknya Patrick, dia yang tahu. Cuman nanti chemistry-nya bagaimana lagi nih organisasinya? Kan? Pasti sistemnya akan berubah. Karena makanya jadi abang mana nih? Karena nih ditonton Patrick nanti. Yang pasti buat kita mendukung. Nah, gitu loh. Tinggal mungkin kalau menurut saya 3 itu tetap dipertahankan. Tinggal mungkin berpikir soal Dix karena dia baru datang ya.
Yeah. Tapi kan dengan dia main di Eropa kemarin dia mencetak gol melalui penalti juga, betul kan? Betul. Dan dia punya mentality bagus. Ya lebih bagus memang diduluanin Dix daripada dia sebagai misalnya dia kondisinya nanti pengganti, kan dia pemain bertahan ini kan beda dengan pemain penyerang. Kalau menyerang tidak bikin gol tidak terlalu masalah ke belakang. Tapi kalau pemain belakang masalah kalau mereka tidak dalam kondisi baik, terlalu dibombardir sama lawan, kan itu perbedaannya. Nah, tapi itu kan kembali yang tahu Patrick dan tim kan. Nah, kalau di situ kan masih ada, kita masih punya darah segar Asnawi maupun Sayuri. Tapi saya melihat sih lebih condong don't change itu yang paling. Don't change the winning team ya. Winning team paling yang di posisinya Marcelino dan Orat Mangun dan di posisinya kiper itu memang harus diganti kan. Yes. Kalau yang lain menurut saya mereka. Tapi kan itu analisa kita sebagai pengamat dari luar, itu yang tahu kan Patrick dan tim. Dia yang tahu bagaimana kondisi pemain semua. Dan mungkin juga seperti yang Isnan bilang bahwa pemain kan dia akan enjoy kalau dia main dengan back three, dia akan enjoy kalau sudah sebelum dia waktu attack, dia tidak langsung buru-buru cepat, dia buru-buru paling masuknya ke dalam. Asal ada balance timnya. Siapa yang menutup posisi yang ditinggalkan oleh Isnan waktu atau nah itu akan harus jelas waktu itu mungkin Isnan ingat dulu kita kan dulu zamannya 352 juga kan. Nah, sekarang kan itu. Nah, ini bagaimana kinerja itu dong pergi siapa nih yang naik sehingga dong tidak perlu turun langsung ke posisi dia bisa masuk ke tengah, siapa yang geser di posisi dong. Jadi balance team terjaga karena hati-hati yang saya bilang counter attack dari Cina. Itu. Nah mungkin apa Pren yang harus diwaspadai dan juga mungkin kalau tadi di lini belakang gitu kan udah clear mungkin 3 pemain yang sebelumnya memperkuat timnas pada saat menghadapi Bahrain. Nah sementara itu di lini tengah dan juga depan gitu karena kan kita ketahui bersama nih Marcelino absen, Ragnar absen. Nah siapa kira-kira pemain yang akan mengisi kekosongan itu? Kalau saya pengganti Marcelino kan di situ ada Egy. Ya ada Egy juga. Egy kan pemain yang bukan hanya main tapi dia bermain dengan otak kan. Dia bisa kapan tahu dia kapan drive bola ke dalam, kapan dia passing ada pergerakan. Egy salah satu pemain yang saya rasa paling efektif di sekarang ya di Liga 1. Beckham juga bagus di situ. Jadi banyak sih pilihan yang tadi saya bilang kan. Ada Jasuri juga ya yang kembar itu. Jadi saya rasa siapapun yang main pasti tidak akan merubah. Tapi memang Coach Ismail ya, beda pemain, beda karakter, beda cara kerja. Itu pasti yang disampaikan. Tapi yang pasti kalau lini tengah mungkin Tom Haya sama Joe Pelupesi. Itu udah Tom Haya itu pasti itu ya. Tom Haya sangat dibantu dengan adanya Pelupesi. Karena Pelupesi secara defense dia sangat suas sekali. Ini yang kenapa Bahrain kemarin Tom Haya bermain ke depan karena dia lebih nyaman gitu lebih ya. nyaman karena di cover sama Pelupesi. Ya mudah-mudahan ini kita berharap tadi kondisi Tom Haya lebih fresh. Kalau bisa nggak tapi saya rasa nggak mungkin juga nggak diganti karena kita tahu kan kondisi di Indonesia dan Eropa beda. Betul. Beda Bung Pren. Apalagi kan kalau kita main nggak mungkin juga Patrick Kluivert bermain pressure nggak mungkin karena kita tahu di GBK kan panas cuaca lembab. Betul. Saya rasa itu salah satu yang sangat menguras tenaga pemain dalam bermain. Jadi yang tadi kita sabar, efektif, tidak mudah hilang bola. Karena kalau kita hilang bola ya pasti kita ngejar lawan dong. Oh, jadi kita nggak usah press di atas gitu. Kapan kita press sama-sama. Kalau kita bicara press juga kita nggak bisa press sendiri-sendiri. Harus compact. Ya, unit siapa yang datang, siapa yang cover. Karena kalau yang press aja di depan, yang di belakang ini nggak push, akhirnya ada jarak. Nah ini yang nanti bisa dimanfaatin sama tim China. Ada lubang-lubang, ruang-ruang yang ditinggalkan pemain kita. Itu Bung Kret. Nah Bang, mungkin gimana Bang untuk mengantisipasi long pass yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Cina ini? Kan kita katakan seperti karakter mereka pada saat main di leg pertama pada saat itu kan di Oktober lalu itu mereka kan main direct play langsung ke depan. Nah itu gimana Bang? Ya. Harus kita
blok gitu supaya mereka nggak bisa angkat bola atau seperti apa, Bang? Ya, kuncinya kan begini. Kalau kita lagi menekan kembali, kita jarak diperpendek. Nah, kalau dengan gaya main style of play-nya Cina, dia selalu direct play. Jadi siapa orang pertama yang kehilangan bola dan orang kedua yang terdekat dengan bola, dia langsung harus cepat menekan supaya dia pemain Cina tidak bisa langsung direct play. Usahakan mereka langsung back pass. Nah, itu harus dibuat sampai baru yang lain reorganize. Turun ke bawah tapi tetap pendek merapat. Itu kuncinya. Nah, tadi kembali kan kita bilang bahwa main bola kan nggak mungkin memang 45 menit kita langsung tekan-tekan tidak. Nah, ini saya mau melihat kecerdasan dari Patrick dan tim dan dia kan yang mengetahui kondisi fisik pemain. Nah, kapan dia main press langsung di attack tuh? Kapan dia turun ke bawah? Kapan dia langsung main low back defense? Nah, itu harus diatur. Nah, kalau saya melihat tactical style of play-nya harus mirip seperti kita melawan Bahrain. Itu sudah menurut saya sudah pas. Tinggal bagaimana dipertajam lagi pada saat kita mendapatkan peluang. Nah, kalau peluang itu harus dimaksimalkan. Sekecil apapun peluang harus dimaksimalkan. Nah, mengatasi compact defense kembali harus kita pakai dulu lebar. Jangan buru-buru langsung kita ke depan. Kita pakai lebar biar atau kita berani penetrasi dribbling atau pakai long range shooting, itu cara memecahkan lebih variatif lah ya, lebih variatif playnya. Dan saya melihat memang dengan tidak adanya Marcelino, saya melihat memang ada di diri Egy ya. Egy bisa memecahkan compact defense-nya Cina ini karena dengan dia bermain di posisi kanan, dia kan dengan cut inside dia bisa langsung shooting ke dalam. Itu kan sering dilakukan Egy. Egy juga punya penetrasi dribbling dan Egy juga main 1-2-nya bagus. Cara bertahannya Egy juga sekarang bagus. Nah, tinggal bagaimana lah kecerdasan dari Patrick dan tim dalam starting 11-nya siapa pengganti Marcelino maupun Orat Mangun kan itu. Kan yang udah kalau kiper udah kita tidak bisa perdebatkan lagi, pasti Emil. Kan? Nah, tinggal bagaimana nih posisinya Orat Mangun siapa, posisinya Egy siapa. Nah, tinggal kecerdasan, posisi Marcelino siapa. Tinggal kecerdasan dari tim pelatih. Dan kita berharaplah dengan atmosfer, supporter, pencinta bola kita sangat luar biasa. Dan chemistry yang kita ngikutin dari tanggal 26 sampai hari ini sangat luar biasa. Mungkin saya selalu bilang sama teman-teman, gila, tim nasional sekarang ini yang buat kita merinding dari tahun ke tahun, ya kan? Karena luar biasa atmosfer gitu loh. Ini kita berharap jangan sampai kita overconfidence. Gitu loh. Itu yang harus kita antisipasi oleh tim pelatih maupun federasi maupun pemain. Ini yang harus kita harap. Nah, friend, mungkin kalau kayak gitu jadi strateginya apa mungkin kira-kira harus dilakukan Patrick Kluivert? Karena kita ini butuh kemenangan, kita main di kandang sendiri gitu. Apakah kita langsung press di awal atau kita bermain juga lebih zona gitu atau seperti apa, friend nih? Kalau saya pasti tekan kita gitu dari awal atau inisiatif menekan dulu dari awal. Kita menekan dari awal, terus kita membaca bagaimana lawan bermain, ya. Karena sepak bola itu fleksibel. Kita juga nggak mungkin press, kita juga nggak bertahan, ya. Pasti. Karena kan kita butuh gol, pasti butuh gol lebih cepat kan. Apa yang tadi dikatakan sama Bung Isman tadi, ya kita lihat ya lebih variatif. Kan bagaimana membongkar serangan lawan itu kan. Itu tadi harus long shoot, ya banyak lah. Bagaimana penetrasi, seloran, menarik lawan, baru kita passing, ngasih trupas. Jadi harus yang kata Bang Isman tadi, sekecil apapun peluang kita manfaatin. Ya karena kan kita secara head to head juga histori kita nggak menang juga lawan Cina. Karena kemarin Bung Krep, statistik kita lawan Bahrain, kita kalah sama Bahrain. Tapi secara manfaatin peluang kita lebih efektif. Kita lebih efektif. Ya inilah yang kita bisa ditingkatkan lagi peluang-peluang yang sekecil apapun terjadi gol. Itu, Bung Krep. Gimana Bang? Jadinya pasti menang dong berarti dong? Ya harus wajib karena kan kalau kita karena kalau kita seri aja gimana peluang kita kan sebenarnya? Kalau kita menang poin kita 12. 12 terus kalau Bahrain sama Saudi Arabia kan main
Ya. Mereka Barendro kan kita udah pasti lolos fase. Karena kita kalau kita menang kan kita 12. Sama ini Pak, sama Aussie juga harus draw. Ya, kalau itu kan Aussie kan kalau kita mau lolos otomatis. Nah, ya, kan, ini kita di round keempat. Kita coba dulu berpikir realistis dulu bahwa kan kita masih nanti ketemu Jepang kan. Yes. Nah, bagaimana kita yang penting partai maksimalkan laga kandang ini. Partai ini menang dan kalau Barendro kan kita sudah kelihatan nih pasti apapun pertandingan lawan Jepang kita pasti lolos round 4 kan. Nah, itu yang harus kita. Yang penting partai besok malam itu pasti harus wajib dimenangkan. Nah, kalau draw kita kan masih harus hitung-hitung bagaimana Bahrain, bagaimana Cina nanti pertandingan terakhir. Nah, saya melihat sih saya optimis ya dengan atmosfer yang ada semua. Tapi kembali keoptimisan kita ini jangan jadi blunder dengan overconfident-nya tim, kan itu yang harus kita antisipasi. Nah, kembali kalau soal taktikal saya bilang menurut saya menit-menit awal harus tekan, tapi kembali jarak lininya harus pendek supaya tidak bisa counter attack itu lawan. Nah, harus ditekan terus ya, kembali saya bilang hilang bola cepat tekan baru reorganize. Nah, itu untuk turun. Menghindari dia bisa kasih long pass ke depan. Jangan sampai dia begitu dapat seperti mereka main di home pertama dia langsung long pass, kan kita langsung panik tuh pemain. Nah, ini yang harus desain. Tapi saya percayalah dengan Patrick dan tim, mereka kan juga pelatih-pelatih Eropa kan juga analisnya bagus. Saya percayalah dengan mereka kan gitu kan. Ini tapi kita hanya menganalisis bagaimana jangan terjadi itu gitu. Jangan sampai dia langsung direct play. Itu kuncinya. Dan juga kita semoga pasokan atau aliran bola juga lebih banyak ke Ole. Betul. Kan gitu kan. Ke Ole dan ini penetrasi dribbling dari second line ini saya melihat second line kita dengan adanya Egy, dengan adanya Lili Pali, mungkin Ricky Kambuaya juga jangan lupakan juga Ricky Kambuaya kan gitu kan, Beckham yang punya penetrasi bagus. Tinggal bagaimana lah dari kita percaya dengan Patrick dan Tip lah siapa yang akan dia pasang di pengganti Marcelino dan Orad Mangun, dan siapa nanti pengganti begitu mereka taktikal apa yang mereka mau ganti, misalnya ganti si A, ganti si B, siapa itu yang kita percayalah mereka pasti sudah mengenal. Kita hanya bisa mengamati kan gitu. Yang pasti keseimbangan timnya harus terjaga, prinsip-prinsip bertahannya harus dijaga. Jangan lagi ada jarak seperti pada saat leg pertama pada saat kita main ini yang pemain kita kadang lupa karena mereka sudah lelah fokus, mereka fokusnya hilang jadinya. Hilang, tapi ini gunanya komunikasi. Pemain terdekat dia harus bicara, kiper juga harus bicara, harus lihat bola, lihat lawan, lihat line. Itu yang harus dipertahankan, harus dimengerti oleh semua pemain. Itu aja kuncinya sepak bola. Kan sepak bola nih adu cerdas dan adu hilang konsentrasi. Kalau kita udah hilang konsentrasi, hilang fokus, buyar. Itu terjadi kalau kondisi fisik kita turun. Nah, itulah kecerdasan seorang pelatih, harus cepat mengganti kalau ada pemain dia sudah turun kondisi. Jangan dipaksa. Mungkin Fren, menurut lo kira-kira apa nih yang harus diinstruksikan oleh Patrick Kluivert kepada pemain-pemainnya supaya besok kita bisa meraih kemenangan di Kalau saya melihat sendiri. yang pasti harus disiplin ya, disiplin posisi, terus disiplin posisi, bagaimana organisasi pertahanan yang dibilang Bung Ismento, komunikasi sangat penting. Tadi kita bicara bagaimana nanti lawan, misalkan direct long pass, itu kan kejelian pemain belakang yang bisa read the game, ya bisa. Kan kalau pemain belakang itu kan melihat pemain akan melakukan long passing. Kalau pemain itu pintar, dia tidak akan stay di posisi, tapi dia tarik mundur untuk mencari posisi. Kalau seumpama dia tetap flat dengan menghadapi pemain China yang punya kecepatan, kita selesai. Tapi kalau pemain kita belakang dia bisa menempatkan posisi dengan ideal, walaupun kita mungkin nggak cepat, tapi kita bisa mengontrol posisi lawan itu di depan kita, gawang itu saya rasa nggak ada masalah. Pasti itu mungkin yang nanti mungkin Coach Patrick Kluivert bisa sampaikan ke pemain. Dan
bagaimana kita bermain kolektif, tidak yang saya sampaikan dari awal, tidak mudah hilang bola, karena kalau kita hilang bola itu salah satunya yang nanti akan dimanfaatin oleh China untuk direct ball. Tadi dikatakan Bu Yisman, tapi kita hilang bola, kita sama-sama untuk melakukan pressure untuk tackle ball. Mungkin biasanya kan tuh yang kalau saya lihat nih dari permainan tim kita, apabila kita di press atau ditekan, kayak kita sulit tuh keluar tuh, nggak berani main build up gitu loh. Tapi saya melihat saat lawan Bahrain kan ball possession itu ada ball possession to possession, ada ball possession to goal. Nah, kemarin saya melihat waktu lawan Bahrain itu dimiliki pemain Indonesia, terutama dengan pada saat ada Tom Hai. Dia kapan dia main ball possession to possession, kapan dia langsung ball possession to goal. Waktu kejadian gol itu kan kelihatan sekali dengan seorang Pelupesi yang ball winner. Dia langsung kasih ke Tom Hai. Tom Hai langsung lihat pergerakan dari Marcelino. Langsung dia direct play ke Marcelino. Marcelino langsung lihat juga pergerakan dari Ole. Langsung juga dengan satu sentuhannya langsung kasih dan ke Ole. Dan banyak peluang juga pada saat lawan Bahrain kita banyak peluang, cuman itu finishing touch kita mungkin ya kurang maksimal. Seperti juga Kambuaya. Juga peluang dari siapa, dari Marcelino juga ada yang kedua itu. Nah, saya melihat yang bulannya kata. Ya, Marcelino juga punya peluang itu. Itu saya melihat tim ini sebenarnya sudah mengalami progres lah dalam ball possession to possession, ball possession to goal. Tinggal bagaimana yang saya kembali, mereka harus lebih enjoy seperti mereka di luar lapangan. Itu harus di lapangan juga mereka harus enjoy seperti itu bermain. Tapi jangan hilang konsentrasi. Kalau di luar lapangan kan enjoy happy. Kalau di lapangan bukan enjoy happy, enjoy itu fokus kan gitu. Ya mungkin Bren, karena kita harus menang, ya kan, untuk membuka peluang kita ke round keempat. Syukur-syukur kita bisa menyaksikan timnas kita nanti tampil di Amerika kan. Amin. Ya kan, mungkin gimana prediksi skor dong buat besok, kira-kira menang berapa nih kita nih? Tadi saya sudah di TV1, kalau saya rubah skornya Indonesia besok 2-0. Amin. Semoga. Bang Isman berapa kira-kira? Kalau saya kembali, saya tidak pernah mau memprediksi ya, karena saya hanya melihat bagaimana game plan yang dimainkan, keseimbangan tim yang dimainkan. Kalau kita memainkan game plan, game model minimal seperti lawan Bahrain, saya optimis tim ini akan menang. Menang berapapun buat saya tidak masalah, kan kalau menang itu kan. Tapi skornya harus tetap disebutin dong. Kalau itu berarti tebak-tebakan kan. Skornya harus disebutin kan. Menang itu. Kan? Saya nggak pernah mau tebak skor tapi oke lah. Menang. Yang penting menang kan gitu kan. Nah, menangnya berapa nih, Pak? Saya kan sudah langsung kan dipaksa sama saya melihat tidak akan lebih dari 2 ya. Kita akan selisih. Mungkin kita bisa menang 2-0, 2-1. Yang pasti kembali itu kita jangan overconfident, keseimbangan tim dijaga, prinsip-prinsip bermainnya dijaga, dan kecerdasan dari sama minimalisir kesalahan pasti. Betul, minimalisir kesalahan dan kecerdasan dari Patrick dan tim dalam game plan A, plan B-nya dalam mempersiapkan tim ini. Itu aja buat saya. Karena berapapun kita menang, yang pasti kita harus menang kan gitu kan. Kalau ada pun boleh setengah poin menang, setengah nol misalnya, setengah lawan, nggak ada masalah. Yang penting menang 3 poin. 3 poin kan itu yang kita inginkan kan gitu. Tapi kita juga kalau menang dari 2 kan lebih enjoy juga kita bermain. Apalagi di menit-menit awal kita bisa masukin gol seperti lawan Bahrain. Apalagi bisa selisih 2 langsung kan lebih enjoy. Dan lawan akan down kan. Nah, itu yang harus kita utamakan dulu kan gitu loh. Karena kalau kita sebagai pengamat teknis kan kita juga bukan tebak-tebakan yang kita mau utamakan. Bagaimana prosesnya, game modelnya itu yang harus kita mau lihat. Menit per menitnya itu yang kita mau lihat. Cara bermainnya, terus taktikal apa, pemikiran apa dari Patrick dan tim dalam mengkontra strategi. Ya, jangan sampai nanti panik pada saat kita seperti di partai pertama, mereka main compact defense, kita susah, kita panik, di counter attack kecolongan, panik. Nah, itu jangan sampai kita kecolongan awal, jangan sampai yang pasti kecolongan. Yang pasti kita harus
cepat terus memaksimalkan peluang itu aja. Oke. Siap, luar biasa pembahasan kita pada episode kali ini. Yang pasti semoga dukungan dari supporter kita baik yang datang langsung maupun melalui doa bisa membakar motivasi dan semangat para pemain kita untuk bisa memberikan yang terbaik pada pertandingan saat menjamu Cina besok malam. Amin. Terima kasih Bang Isman Bravo atas kehadirannya. Indonesia. Bang Isman sukses terus buat timnas kita. Goes to World Cup ya. Goes to World Cup. Ya Mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Jangan lupa saksikan One Corner hanya di TV One News. Salam One Corner.